Pertama, Longlegs Steve. Tahun 2011, ada seorang Minecrafter dengan nama akun Transistor09 yang sangat ahli dalam membuat mod-mod di Minecraft. Suatu waktu ketika ia sedang membuat kode-kode untuk mod Minecraft-nya, ia nggak sengaja lihat kode mob asing di dalam file Minecraft-nya. Dia penasaran dengan kode tersebut. Pasalnya setahu dia, nggak ada mob asing tersebut saat kita bermain Minecraft. Karena dia sangat tertarik dengan mob tersebut, alhasil ia membuat mod Minecraft yang di dalam mod tersebut ada kode mob asing tadi. Tapi dia malah menyesal, karena ternyata mob yang spawn bukanlah mob yang dia inginkan. Mob yang spawn adalah Steve, tetapi memiliki tinggi 2,9 blok dengan kaki yang sangat panjang, tangan yang sangat panjang, dan kepala yang berukuran kecil. Setelah itu, di dalam mod tersebut, si Transistor09 lalu dihantui terus-menerus oleh si Longlegs Steve. Dan juga si Longlegs Steve ini selalu mencoba membunuh Transistor09 berkali-kali. Alhasil karena ia takut, ia segera menghapus mod tersebut. Tapi tidak disangka, 10 tahun kemudian, Longlegs Steve malah kembali hadir ke Minecraft. Halo guys, David di sini. Karena ingin membuktikan kebenaran bahwa Longlegs Steve telah kembali, WildDog XD dan Dankut nekat mencoba bermain Minecraft di jam 3 pagi waktu Rusia. Dan saat mereka mencoba, ternyata mereka benar-benar dihantui oleh Longlegs Steve. Dan Longlegs Steve ini juga berusaha membunuh mereka berulang kali. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa Longlegs Steve beneran ada di Minecraft. Yang kedua, Half-Eaten Ship. Ada seseorang bernama Ray yang sedang bermain Minecraft di world yang baru dia buat selama 3 hari. Di dunia itu, dia sudah punya rumah yang luas, kamar tidur, dan beberapa chest. Karena ia membutuhkan karpet untuk rumahnya, ia berinisiatif untuk membuat sheep farm. Ia membuat kandang dari domba yang sangat aman dan juga memasang torch agar tidak ada zombie yang bisa spawn. Ia mencari domba-domba dan memasukkannya ke dalam kandang. Setelah itu pergi tidur. Keesokan paginya, ia sangat bahagia karena dia bisa memulai untuk pengambilan wool-wool agar ia bisa bikin karpet. Tapi takdir berkata lain. Ternyata domba-domba yang telah ia kumpulkan malah mati semua. Dan sekilas, ia melihat ada angry wolf di kejauhan. Ia mempunyai firasat bahwa yang membunuh semua domba-domba dia adalah wolf tersebut. Akhirnya ia mengejar wolf tersebut sampai ke sebuah ravin. What the dog doing? Ternyata wolf tersebut mempunyai nama, yaitu Infected Wolf, atau bahasa Indonesianya serigala yang terjangkit virus. Tapi kemudian, serigala tersebut malah menjatuhkan dirinya ke dalam ravin dan mati di sana. Ray tidak berpikir aneh-aneh dan langsung balik ke rumahnya karena sudah hampir malam. Saat ingin sampai ke rumah, ia melihat ada domba di samping rumahnya. Ia hampirilah domba tersebut. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata domba itu adalah domba yang sangat mengerikan dan berusaha menyerangnya. Oh no 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 no! It's inside. Oh! Ray ini masuk ke dalam rumahnya, tapi hal aneh lagi terjadi, yaitu domba ini dapat menghancurkan pintu kayu layaknya zombie di hardcore. I've never seen. Oh my gosh! I've never seen it do that before. Ray ini masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Ray terkejut karena seharusnya kasurnya berwarna putih, bukan berwarna merah. Dan beberapa saat kemudian, pintu kamarnya juga hancur. Dia berinisiatif langsung keluar dari rumahnya dengan menghancurkan cobblestone. Tapi sangat disayangkan, ternyata Half-Eaten Ship bisa membuat Ray tidak dapat bergerak dan juga membuat game Minecraft-nya nge-crash saat domba itu menyeruduknya. Yang ketiga, Spine Creeper. Pada suatu hari, Frank dan 2 temannya bermain Minecraft di server biasa mereka. Mereka sudah berhasil membuat barn dan mempunyai loot yang cukup banyak. Karena tema dari rumah mereka adalah barn, jadi mereka butuh hewan untuk lantai 1 mereka, agar terlihat seperti barn pada umumnya. Mereka berinisiatif untuk mencari kuda sebagai hewan ternak mereka. Saat mereka sedang berjelajah, mereka merasakan ada suatu keanehan karena pada hari-hari sebelumnya, biome yang ada di arah selatan rumahnya harusnya plains biome, bukan swamp biome. Mereka menghiraukan hal tersebut dan kembali mencari kuda. Kemudian saat sedang berjelajah di swamp biome tersebut, si Frank ini merasa seperti ada yang mengikutinya. Dan saat ia menoleh, kaget nggak tuh?
Beberapa saat kemudian, penjelajahan mereka bertiga berubah menjadi suatu kengerian. Pasalnya yang mereka temui sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka menemukan sebuah tempat seperti tempat penyembahan para dewa. Di sana, mereka melihat ada 4 Wither Skeleton yang berkumpul di tengah-tengah dan seperti membaca sebuah mantra-mantra aneh. Selang beberapa saat, muncullah Spine Creeper di atas tempat itu dan langsung menatap mereka bertiga. Mereka berpikir bahwa mungkin jika mereka tidur, maka mob-mob tadi akan menghilang di pagi harinya. Tapi saat mereka hendak ke kasur, tiba-tiba saja kasur mereka menghilang semua. Kemudian ada hal baik terjadi, yaitu tiba-tiba saja ada kuda yang menghampiri rumah mereka. Tapi sangat disayangkan, ternyata kuda tersebut cuman umpan yang dibuat oleh Spine Creeper untuk memancing mereka bertiga agar turun ke lantai 1. Tiba-tiba 2 teman si Frank ini berubah menjadi sebuah skeleton dan mereka merasakan rasa sakit yang sangat hebat terus-menerus sampai mereka berdua tewas. Si Frank ini sangat-sangat panik karena teman mereka nggak ada yang spawn lagi. Dan saat ia sedang panik, ia dikagetkan lagi oleh bunyi creeper yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tapi saat ia menengok, ternyata yang ia temui bukan creeper biasa, melainkan Spine Creeper. Yang keempat, Anti-Null. Ada seseorang yang bermain Minecraft di Minecraft 1.13. Dia sudah sangat-sangat siap pergi ke Nether dengan armor dan peralatan-peralatan yang dia punya. Saat sampai di Nether, dia berkeliling-keliling Nether untuk mencari fortress. Tapi hal tidak mengenakan terjadi, yaitu ia malah bertemu Null di suatu tempat. Ia mendekati entity tersebut dan anehnya, Null ini tidak mau bergerak. Karena ia merasakan bahaya, ia mengurungkan diri untuk pergi ke fortress dan menghancurkan portal Nethernya dengan TNT. Keesokan harinya, ia pergi ke Nether lagi untuk mengecek tempat yang sebelumnya ada Null. Tapi saat ia sampai di sana, yang ia dapati bukanlah Null, melainkan Anti-Null. Player ini mendekati Anti-Null tersebut dan mendengar suara pintu jika berjarak 10 blok dari Anti-Null. Dan seketika itu, dia menghilang. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya menemukan fortress. Saat di fortress, ia malah melihat Anti-Null lagi. Ia mengikuti Anti-Null tersebut, tapi Anti-Null itu menghilang lagi. Tapi beberapa saat kemudian, ia malah mendengar suara pintu lagi dan melihat ada pressure plate di hadapannya. Ia memencet pressure plate tersebut dan ia langsung terpental ke suatu tempat asing di Nether. Di tempat itu, ia sangat-sangat ketakutan karena layar Minecraft-nya berubah-ubah warnanya diiringi suara alunan musik yang mengerikan sekaligus suara pintu di Minecraft. Setelah itu, ia pergi keluar untuk melihat keadaan di luar. Tapi saat ia ingin keluar, tiba-tiba Anti-Null muncul dan Minecraft-nya langsung berwarna putih diiringi dengan kemunculan entity-entity yang memenuhi layar dia. Dan lama-kelamaan PC-nya terrestart.